Oke, balik lagi bersama gue Bang Yo. Sore hari ini sangat cerah sekali. Hah, jadi video kali ini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Menanggapi, gue kemarin udah upload video menanggapi tentang konten salah satu relawan ambulan ya. Yang jadi ramai diperbincangkan oleh masyarakat umum dan juga relawan ambulan dan juga para driver ambulan, serta instansi terkait, bahkan sampai ke komunitas Honda, motor Honda ya, dengan tipe motor tertentu gitu kan. Ya jadi sedikit apa ya, gua pribadi sih harus gimana nih, kita jadikan ini sama-sama sebagai pelajaran, kita jadikan ini sama-sama sebagai pengalaman ya. Kegiatannya itu kita tidak salah, karena selama tidak merugikan orang lain, membantu sesama itu ya, itu tidak salah gitu kan. Tapi bila caranya yang kurang tepat, jadi seolah-olah hal yang kita lakukan tuh salah gitu loh. Gue juga kemarin sempat bikin kalimat juga ya di Instagram gue, di WhatsApp Story ya. Apapun yang kita lakukan dengan tujuan positif atau negatif, hasilnya itu akan ditentukan dengan bagaimana cara kita melakukannya gitu loh. Bukan dari tujuannya gitu. Gue kasih contoh ya seperti ini ya. Menjadi seorang kepala rumah tangga itu bagus, wajib mencari rezeki nafkah untuk keluarganya ya kan? Tapi kalau caranya melanggar hukum ya kan, caranya berbuat tindak kriminal, kan menjadikan rezeki yang dia dapat itu tidak halal gitu loh. Dan juga jadi urusannya dengan hukum gitu loh. Misalnya dia mencuri gitu kan, atau merampok, tapi kan tujuan dia apa? Untuk menafkahi keluarganya gitu ya kan. Itu salah satu contoh aja sih ya, biar mudah dicerna. Jadi gimana ya, balik lagi untuk relawan ambulan ya. Di setiap komunitas relawan ambulan manapun pasti dihimbau dan dinasehati, bahkan diberikan pengetahuan ya untuk tidak menggunakan sirine strobo. Tidak dianjurkan dan tidak diwajibkan ya kan, untuk menggunakan sirine strobo. Bila mana ada anggota relawan dari komunitas tertentu menggunakan sirine strobo, itu menjadi tanggung jawab 100%, tanggung jawab penuh yang punya ya, anggotanya gitu. Jadi kesalahan itu dilakukan dan harus dipertanggungjawabkan oleh yang menggunakan ya, seperti itu. Lalu bila ada relawan ambulan yang diberhentikan oleh Satlantas, Satuan Lalu Lintas Polisi ya, Polri, Polisi Republik Indonesia, itu sah-sah aja. Memang dalam peraturan dan dalam lingkup tugasnya, tanggung jawabnya itu adalah hak dan tugas tanggung jawab dari Polantas. Dan buat kita yang diberhentikan karena kita memasang sirine dan memasang strobo ya, untuk kepentingan pribadi ya, menyalain di jalan, mengganggu ketertiban jalan ya kan, itu kita harus menerima konsekuensinya. Dengan apa? Di undang-undang sudah ada ya kan, pasalnya seperti apa bunyinya, gue tulisnya di sini. Lalu maksimal dendanya berapa ada gitu. Kalian berani berbuat, kalian harus berani bertanggung jawab. Gue berani masang sirine di motor pribadi gue berani memasang strobo di motor pribadi gue ya. Satu saat gue diberhentikan oleh anggota
polisi, satuan lalu lintas, ya gue harus berani bertanggung jawab bila anggota tersebut memberikan gue tindakan tilang ya. Itu adalah salah satu bentuk konsekuensi yang harus dijalani. Aduh, kaget. Seperti itu. Lalu balik lagi, bila hal tersebut terjadi pada kalian, relawan ambulan dimanapun, kalian ya tidak usah berargumen bagaimana. Memang sudah menjadi tugas dan kewajiban polisi melakukan tindakan tersebut gitu. Toh juga memang bisa kita membantu ambulan tidak pakai sirine strobo, bisa juga. Cuman memang effortnya akan lebih besar lagi. Lalu selanjutnya apa ya? Lalu bahas ini kali ya. Ya, bahas masalah di perjalanan, di lapangan. Namanya di jalanan itu ya, tensi tingkat emosi itu pasti tidak stabil ya. Kadang ada aja yang membuat kita kejadian-kejadian lucu lah kalau gue bilangnya ya kan. Kadang kita pribadi sudah berkendara dengan baik, sudah berkendara semaksimal mungkin, hati-hati ya kan, sudah semaksimal mungkin menaati rambu lalu lintas ya kan. Tapi kadang ada aja tuh nanti entahlah kendaraan asal motong ya kan, entar adalah pengendara kasih sen kanan belok kiri gitu kan. Ya kitanya sudah berhati-hati, kitanya sudah kitanya sudah waspada, tapi kan kadang ada aja yang bikin kaget di luar ini kan, di luar kontrol kita, kendali kita. Ya itulah lika-liku di jalan raya gitu loh. Jadi kita harus lebih bijak ya, menjadi pelopor keselamatan lalu lintas ya. Harus lebih memahami bagaimana harus berkendara ya kan, lebih memahami juga kendaraan kita ya kan. Jangan sampai kita juga merugikan keamanan kita sendiri kalau kita tidak memahami kendaraan kita ya kan. Itu kadang kita pun sudah tertib, ada aja di jalan tuh, kalau nggak kita yang nabrak ya kita ditabrak, pilih aja antara dua. Kalau nggak kita yang nyerempet ya kita diserempet, pilih aja antara dua. Gitu. Itu aja. Jadi harus harus lebih berhati-hati, utamakan keselamatan diri sendiri. Ya, dengan kita sudah mengutamakan keselamatan diri kita sendiri, pasti hal tersebut kita bisa menyelamatkan orang lain juga di jalan raya. Ya kan? Terus apa lagi ya? Gue kayaknya kalau ngomong-ngomong sendiri gini capek deh. Gue kayaknya lebih enak ngajak ngobrol temen gue ya kan. Gue punya temen di sebuah komunitas, nama komunitasnya tersebut adalah Saturday Ride, namanya Excel ya. Gue sama dia tuh ya, kita satu profesi di dunia industri kreatif ya. Jadi kayaknya enak kan ngobrol sama dia ya. Dia kan ada sudut pandang dari sebagai pengguna jalan ya biasa. Karena nih mumpung lagi banyak diperbincangkan, dia juga bertanya sama gue, "Yo, kok lu tiba-tiba jadi mau turun ke jalan sih, jadi relawan sih? Kok lu jadi sering ngelanggar lalu lintas sih? Ya kan, robos lampu merah, masuk jalur Transjakarta, pakai sirine strobo di motor lu gitu kan." Kayak gitu, dia sih banyak pertanyaan. Jadi ya ngobrol-ngobrol langsung nih, gue kasih lihat ya. Oh iya, sama banyak kan yang mau lihat motornya Bang Yo kayak gimana. Nah, di ngobrol sama Excel ini di Saturday Ride, kalian bisa lihat motor gue kayak gimana bentuknya secara utuh ya. Nih cuplikannya kayak gimana, kurang lebih kayak gini nih. Gue kasih lihat dulu cuplikannya biar kalian ada gambaran lah sedikit. Selamat melihat. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran kenapa gue bisa kenal sama Bang Yo. Nah, channel YouTube gue, kalau kayak kita bahas sejarahnya dulu kali ya. Ya, sejarahnya YouTube Bang Yo. Sejarah YouTube. Kalau gue sih punya channel YouTube, akun YouTube itu dari 2013. Oh, udah lama ya? Akunnya ya. Akunnya, oke. Tapi mulai upload konten YouTube tuh per tahun 2019. Oke. Tuh.
Jadi gue tuh pertama kali upload konten itu bantuin salah seorang temen gue. Dia punya pengalaman hidup, cerita hidup. Waktu itu ya gue nggak tahu Oke. kan apa, demam, soalnya kan demam tinggi, meriang, nggak bisa makan segala macem. Sampai 5 hari, sampai lemas banget. Oke. Akhirnya kan apa namanya, sama pengurus RT di lingkungan rumah gue, diteleponin lah ambulan buat evakuasi gue karena gue udah lemes banget. Setahu gua nih, escorting itu kan harusnya dilakukan oleh pihak yang berwajib ya. Betul sekali. Ibaratnya mungkin kalau ada for rider atau apa itu memang harusnya dari pihak yang berwajib. Nah, sebenarnya tuh harusnya siapa sih yang ngawal seperti ini gitu? Nah, kalau kita ngomong apa namanya tentang tugas dan Prosedurnya, ya, betul. prosedurnya ya. Sebenarnya masyarakat sipil seperti gua ini itu tidak boleh melakukan pengawalan. Oh, oke. Pengawalan Harusnya nggak boleh ya? apapun ya, mobil pribadi, kendaraan apapun ya. Oke. Nah, karena apa namanya, pengawalan hanya boleh dilakukan kalau kita merujuk dengan undang-undang yang ada di Indonesia itu oleh pihak berwajib, polisi maupun TNI yang ditugaskan. Oke. Harus dilihat lagi ya, yang ditugaskan gitu. Seperti itu. Nah, kalau untuk pengawalan ambulan sendiri pun ini memang masih pro dan kontra sampai saat ini ya. Ada beberapa orang yang mengaku dirinya relawan. Oke. Mereka membantu iringan kedukaan mobil jenazah dari rumah duka sampai TPU gitu ya. Pemakaman umum atau sampai ke krematorium. Tempat kremasi. Nah, setelah sesampainya di sana, oknum-oknum tersebut ini yang sudah melakukan pengawalan dengan atas nama relawan, mereka tuh meminta sejumlah uang kepada keluarga yang sedang berduka tersebut. Gua pribadi sampai saat ini, gua tidak pernah meminta apapun dari ke pihak keluarga maupun ke pihak driver. Entah itu minta makan, entah itu minta minum, entah itu gua minta biaya bensin atau segala macam. Itu gua pribadi. Nah, ini kayak begini, baru langsung ketemu ambulan. Nah ini patwal ambulan juga nih. Nah, itu nggak tahu tuh potong apa enggak. Kalian belum sanggup menolong diri kalian sendiri untuk sekedar uang makan, uang bensin, ya kan, uang sehari-hari, uang rokok, uang ngopi gitu ya. Ngapain kalian apa nolong orang lain gitu? Kalian bekerja lebih keras untuk menolong diri kalian dulu gitu. Jadi kayak gitu kurang lebih ya cuplikan gua ngobrol. Ya kalau kalian mau lebih mengenal Bang Yo, terus kenapa Bang Yo ada di dunia relawan, kenapa Bang Yo juga buka apa namanya upload kegiatan relawannya di YouTube channel. Pokoknya tentang Bang Yo ada di YouTube-nya Saturday Ride ya kan. Ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol santai bareng Saturday Ride. Kalian bisa lihat full videonya, linknya ada di deskripsi ya, link YouTube channel Saturday Ride. Jadi biar bisa tahu lah Bang Yo ngomongin apa aja sih, bahas apa aja sih di video tersebut gitu. Atau mungkin bisa ada di pojok kiri atas atau pojok kanan atas, pojok bawah, kiri kanan, kanan kiri kanan. Aduh, ya gitu aja sih paling ya ngobrol-ngobrol gua kali ini ya. Sama apa ya kira-kira yang mau disampaikan lagi? Oh ya mungkin gini loh ya, ditambahin lagi ya untuk rekan-rekan semuanya yang sering berkegiatan membantu ambulan, ada kiranya, mohon kiranya dengan sangat ya patuhi selalu rambu lalu lintas ya. Kalau lagi bantu ambulan ya kita sering melanggar sih, maksudnya lebih menghargai pengendara di jalan, karena kita harus menjaga juga apa namanya kesopanan di jalan ya, jangan sampai merugikan orang lain di jalan dan juga jangan sampai mencelakakan orang lain di jalan kayak gitu. Gue secara pribadi pun juga tidak luput dari kesalahan ya di jalan, namanya di jalan emosi kan naik turun ya, pasti ya kadang lupa aja gitu, hilaf atau kelepasan selama di konten gua, entah gua ngomong kasar atau bertindak yang menurut kalian arogan, ya gue juga minta maaf secara pribadi gitu.
Yang penting adalah bagaimana semaksimal mungkin kita selalu membantu ambulan itu dengan mengutamakan keselamatan diri kita sendiri, juga mengutamakan keselamatan dan keamanan dan kenyamanan pasien di ambulan, lalu juga mengutamakan kelancaran jalur yang akan ambulan lewati ya. Kita relawan bantu di depan bukan menghambat, tapi kita membantu melancarkan perjalanan. Gitu. Untuk komunitas relawan yang suka kalau bantuin ambulan tuh rame sampai 30 motor, 50 motor pada megang handphone, naikin voice note. Ya kan kayak begitu-begitu nggak usah lah. Ya. Jangan kayak gitulah. Kalau ambulan pasiennya urgent kan kita juga jadinya malah memperlambat gitu kan. Apalagi ya juga terus ada titipan juga keresahan driver-driver ambulan ya. Banyak yang chatting gue secara pribadi. Kadang mereka tuh juga bingung, bukan bingung ya, kadang mereka tuh juga butuh gitu loh. Kalau misalnya contohnya di Jakarta ya, Jakarta kan arus lalu lintasnya kan padat ya. Terutama pada fasilitas kesehatan yaitu puskesmas tingkat 1, fasilitas kesehatan tingkat 1 yaitu puskesmas. Kadang ada aja kan yang datang ke sana ibu ingin melahirkan atau korban laka lantas yang harus segera dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kadang mereka juga bingung kalau kondisinya di jam-jam padat ya kan, jam pagi berangkat kerja, jam sore pulang kerja. Masih banyak masyarakat Indonesia itu kurang sadar, kurang paham pentingnya ambulan gimana. Asal kalian tahu ya, semuanya kita nih masyarakat pengguna jalan itu relawan gitu loh. Kenapa gue bilang relawan? Saat kalian memberikan ruang untuk sebuah mobil prioritas ya kan, entah itu pemadam kebakaran, entah itu ambulan, kalian tuh sudah membantu ya. Sudah membantu menolong menyelamatkan pasien dan juga membantu kelancaran unit pemadam kebakaran sampai tempat kejadian kebakaran gitu loh. Kalian tuh juga relawan gitu. Mohon kiranya berikan waktu sedikit, nggak perlu egois lah. Kasih ruang untuk ambulan dan pemadam kebakaran karena mereka butuh waktu, mereka bertaruh bersama waktu. Ya kan, jalan mereka itu ya bertaruhnya dengan waktu gitu loh. Waktu dan nyawa ya tentunya. Kayak gitu. Dengan kalian semua dimanapun pengguna jalan umum, kalian juga keren, kalian tuh relawan juga. Karena kalau kalian memberikan ruang, memberikan toleransi terhadap kendaraan prioritas, ya kan, memberikan sedikit waktunya untuk mengalah kepada kendaraan prioritas, kalian tuh relawan gitu loh. Gak harus yang bantuin ambulan atau bantuin pemadam kebakaran disebut relawan. Enggak, kalian tuh pengguna jalan juga, kita semua tuh relawan gitu loh. Ya kan, dengan kalian memberikan prioritas di jalan pun kalian tuh juga sudah sangat membantu. Gitu, sangat bersyukur kita semua tuh, apalagi driver ambulan dan keluarga pasien ya. Gitu. Mungkin cukup sekian ya ngobrol-ngobrol kali ini ya Bang Yo. Ngomongin apa sih ya nggak tahu ya, gue cuma mengeluarkan apa yang harus disampaikan ya. Intinya segala hal yang berlebih itu tidak baik, segala hal yang yang berlebih itu tidak baik. Intinya kita saling menghargai sesama pengguna jalan. Oke, terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video kali ini. Kalau kalian mau denger lebih banyak lagi tentang apa yang akan Bang Yo sampaikan, bisa mampir di channel YouTube-nya Saturday Ride. Link ada di deskripsi. Di situ Bang Yo banyak cerita ya. Yang pengen tahu lebih banyak tentang Bang Yo bisa nonton di channel tersebut. Oke, terima kasih buat waktunya, terima kasih buat kuotanya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.